ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di mushola yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi mushola ini. Dan alhamdulillah pada malam hari ini tanpa kurang apapun kita bisa bersua kembali, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan dan kekuatan kepada kita semuanya untuk bermajelis ilmu dan memberikan keikhlasan kepada kita semuanya, sehingga apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi amal soleh yang kita harapkan pahalanya di yaumil akhir nanti. Salawat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suasana kita Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga beliau, sahabat, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seluruh kaum muslimin sampai hari kiamat nanti. Bapak Ibu saya, ini kalau sampun kembali mana biasa kayak bahasa Jawi. Ini sedikit kita membiasakan rumiyin ya, karena sudah kurang lebih 5 tahun ini senantiasa melalui dalam majelis ilmu selalu membiasakan dengan bahasa Jawa. Karena dulu pertama kali pulang ke Klaten memang tidak bisa bahasa Jawa, kemudian selalu ketika mengisi bahasa Indonesia terus ditegur oleh banyak orang, Mas, bawa Jawa itu yang ngisi kajian yang bahasa Jawa. Mulai dari saat itulah saya berusaha untuk setiap kali taklim menggunakan bahasa Jawa, dan kebiasaan sampai sekarang, ya kebiasaan sampai sekarang untuk menggunakan bahasa Jawa, meskipun ya, bahasanya belum sempurna, masih kata pletot-pletotipun, tapi dia sampun menjadi kebiasaan. Jadi kalau harus merubah dari bahasa Jawa ke bahasa Indonesia kembali memang butuh proses ya, butuh pembiasaan kali. Tidak masalah, insya Allah kita biasakan kembali demi kemaslahatan, karena memang dengan kemajuan teknologi yang ada, ternyata kajian yang kita adakan di musola kecil ini pun bisa disimak oleh saudara-saudara kita yang ada di luar sana, meskipun tidak yang begitu banyak bila dibandingkan dengan channel-channel dakwah lainnya yang sudah berkembang, yang sudah tahun-tahunan mengudara, yaitu tentunya jauh, tapi sedikit banyak ketika kita lunasi dengan keikhlasan, seolah itu memberikan faedah bagi kita semuanya. Oleh karena itu saya mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya untuk mungkin sedikit atau memperbanyak intensitas saya dalam menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Sebenarnya agak sedikit menawi tiang Jawa kagok utawi rada sithik ora patut dengar wong Jawa ngomongin bahasa Indonesia mulus, nah jadi kita kira serak, tapi tidak masalah ya, mungkin Bapak Ibu saya bisa menerima bahasa ini. Alhamdulillah kita bisa memulai kembali atau melanjutkan kembali kajian kita pada malam hari ini. Untuk mengawali kajian ini, saya ingin membacakan satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Allah berfirman, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, yang mengambil petunjuk, zadahum huda, Allah akan tambah petunjuknya. Atas sebab apa? Sinten kemawon ingkang berusaha mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia mempelajari agama Allah kemudian mengamalkannya, Allah bakal zadahum huda, menambah petunjuk kepada orang tersebut. Artinya akan semakin dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus sekali kita melangkah dalam thalabul ilmi, sekali kita meneguhkan hati kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan pintu-pintu thalabul ilmi semakin luas, semakin lebar. Nah, itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, walladzina ihtadaw zadahum huda. Kemudian apa? Wa atahum taqwahum. Kemudian Allah akan berikan sikap takwa. Nggih, dumateng tiyang menika. Dados takwa menika
akan tumbuh seiring dengan bertambahnya ilmu. Hendaknya seorang semakin banyak ilmunya, semakin takwa, semakin bertakwa. Pramila dalam ayat Allah mengatakan, Inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut pada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah para ulama, para ahli ilmu. Para ahli ilmu, para ulama harusnya. Karena memang seperti itu, semakin bertambah ilmunya tentang Allah, semakin takut, semakin takwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita mendengar, ini ada kiai, ada ulama, ada ustadz, pimpinan pondok pesantren, kok wonten kasus ingkang mengejutkan dunia misalipun, mencabuli santriwati nipun. Nah ini sudah seperti padahal seorang ulama, seorang kiai misalipun. Nah ini tentu apa? Para ulama pun menjelaskan siapa itu sejatinya ulama itu siapa. Ulama itu adalah seorang alim, seorang ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Kalau dia ternyata kita pandang sebagai orang memiliki ilmu tapi perilakunya bertolak belakang dengan ilmunya, maka dia tidak termasuk alim, tidak termasuk orang ulama. Meskipun dia mempunyai ilmu yang banyak, karena ilmunya tidak bermanfaat. Pramila ilmu agama yang kita pelajari ini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan, bisa menjadi hujah lana dan bisa menjadi hujah alaina. Bisa menjadi hujah yang menolong kita, memudahkan kita di hari kiamat nanti. Nanti ilmu akan datang, ya Allah, si fulan ini telah mengamalkan ilmunya, menjadi penolong nanti di hari kiamat. Begitupun sebaliknya, ilmu yang tidak kita amalkan, yang kita pelajari hanya sebagai bangga-banggaan saja agar disebut seorang tokoh, seorang kiai, seorang syekh, seorang ustadz misalnya pun, hanya untuk berbangga-bangga dan tidak diamalkan, justru bertolak belakang perilakunya, itulah nanti ilmu yang akan memberatkan, menjadi hujah alaina, hujah alaihi, menjadi hujah yang memberatkan, justru menjadi penyebab yang baik pun mlebet neraka. Naudzubillahi min dzalik. Pramila kita dapati dalam kehidupan dunia mereka ada orang-orang yang memang berkecimpung di dunia ilmu agama, tetapi ternyata perilakunya tidak sebanding, tidak selaras dengan ilmunya. Nah itu menunjukkan ada sebagian orang yang diberikan ilmu, tetapi tidak menjadi ilmu yang bermanfaat bagi dirinya. Nah, itu menjadi hujah alaihi, ilmu yang memberatkan atas dirinya. Pramila semoga kita dalam kesempatan menikah kita tansah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala supados dipun bimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa istiqomah dalam berthalabul ilmi, dan kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan mengamalkan ilmu yang sampun kita pelajari. Supados ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, bukan sebaliknya menjadi ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Muhammad. Jamaah rahimakumullah, kita langsungkan pembahasan terkait zakat. Wonten ing perpanggilan sampun kepengker di pertemuan yang telah lalu sampun kita jelaskan terkait ta'rifuz zakat, terkait definisi zakat dari sisi bahasa dan istilah. Kemudian juga kita sebutkan beberapa harta benda yang wajib untuk dizakati. Yang menika wonten al-mawashi, bawi binatang ternak, hewan ternak. Kemudian al-athman, alat tukar utawi barang berharga dalam terjemahan menika, meskipun lebih dekat kepada alat tukar, emas, perak, dan yang berfungsi sebagai alat tukar seperti uang kertas pada zaman ini. Zuru itu pertanian, zakat pertanian. Wathimar, buah-buahan. Wa urut tijarah, yang menika zakat perdagangan. Kemudian sampun kita
jelasaken tentang al-mawashi nggih. Nggih menika terkait hewan ternak. Wonten 3 jenis hewan ternak yang wajib untuk dizakati. Nah, niko sampun mencapai nisabipun. Nggih menika napa? Al-ibil, unta. Nah, hewan ternak itu arupi unta, wal bakar, kemudian apa? Sapi, wal ghanam, dan kambing. Oke, kambing. Terus 3 jenis hewan ternak inilah yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya, yaitu unta, sapi, dan kambing. Kambing ini termasuk domba sama ini sejenisnya. Salah satu wasyara itu wujubiha sittatu asya. Wonten 6 syarat wajibipun mengeluarkan zakat pada hewan ternak menika. Oke. Ada 6 syarat yang menjadikan wajib untuk mengeluarkan zakat pada hewan ternak. Ini kan sepindah apa? Al-Islam. Kita nggih menika maksudipun ingkang nggadhahi peternakipun muslim, bukan hewanipun yang muslim Pak nggih, tapi napa peternakipun ingkang muslim. Nah, ingkang nggadhahi ternak nika seorang muslim, wal hurriyah, seorang merdeka bukan budak. Karena budak itu dirinya si budak itu dan hartanya itu juga milik tuannya. Sehingga apa? Dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat dari harta yang dia miliki, yaitu yang budak miliki menika. Sehingga tidak wajib ketika dia mempunyai harta. Maka di sini disyaratkan hurriyah, seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Kemudian syarat ketiga wal milkud tam, kepemilikan yang sempurna, dimiliki benar-benar hewan ternak itu milik tiang menika, seorang muslim menika, okay? Bukan milik orang lain yang dititipkan, tapi memang milik dirinya. Wan nisab, oke, telah mencapai nisab. Nisab niku napa? Dia menika jumlah minimal sehingga mencapai napa bilangan wajibnya dikeluarkan zakat menika. Oke, kita bahas nisabipun unta itu berapa, minimal nggadahi pinten sehingga wajib mengeluarkan zakat. Kemudian sapi itu minimal gadah berapa ekor, kambing juga sama gadah berapa ekor sehingga wajib mengeluarkan zakat. Kemudian wal haul niku telah mencapai 1 tahun. Dihitung dari sejak kapan jumlah hewan ini memenuhi nisab. Misalnya pun kambing niku nisabipun 40 ekor. Menawi sampun genap 40 ekor, misalnya pun pada bulan Juni. Pada bulan Juni niki sampun nggadahi genap 40 ekor kambing. Kita lihat pada tahun depan. Juni bulan depan, tahun depan kita lihat apakah nisab jumlahnya masih sama atau berkembang atau berkurang. Menawi berkurang menjadi tidak wajib. Menawi tetap sama atau bertambah, nah itu sampun 1 haul menjadi wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian wassaum. Jadi as-saum itu apa? Digembala di padang atau di tempat yang mubah, yang diperbolehkan. Atau sipun apa niki ingkang wajib untuk dikeluarkan zakat hewan ternak yang digembalakan bebas. Bukan hewan ternak yang pemeliharanya membutuhkan biaya, pakannya beli, kemudian butuh perawatan tenaga. Nah itu tidak termasuk. Tapi yang termasuk yang wajib dizakati menika yang digembalakan bebas, tidak membeli pakan selama setahun utuh atau kebanyakan, tetapi mayoritas pada tahun itu kebanyakan digembalakan, meskipun terkadang beli pakan. Nah itu masih termasuk yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nabi SAW bersabda, riwayat Imam Abu Dawud terkait haul menika, laisa fi malin zakatun hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada kewajiban pada suatu harta niki umum napa kemawon termasuk hewan ternak menika lan sanesipun sampai napa yahulu alaihi, sampai hatta yahula alaihi, sampai genap 1 tahun.
ya sampai genap 1 tahun. Sehingga ketika belum genap 1 tahun belum wajib, tapi kemudian sama para ulama membolehkan untuk mensegerakan. Misalnya pun kurang 1 tahun, kurang 1 bulan, nembe 11 bulan, ya, nembe 11 bulan, hitungan nisab bertahan. Harusnya menunggu 1 bulan lagi baru mengeluarkan zakatnya. Ya, tapi kemudian para ulama membolehkan untuk mensegerakan meskipun kurang 1 bulan, misalnya pun itu diperbolehkan. Misalnya pun bertepatan dengan bulan Ramadan, harusnya bulan Zulhijjah nembe zakat, wajib zakat misalnya pun, tetapi gandeng bertepatan dengan bulan Ramadan misalnya pun, kemudian dikeluarkan pada bulan Ramadan, itu tidak masalah, diperbolehkan. Dan itu 6 syarat pada hewan ternak ya, untuk diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Harus memenuhi 6 syarat ini kok. Yang memiliki beragama Islam, kemudian merdeka bukan budak, kemudian harta itu memang milik dia, ternak itu memang milik dia bukan titipan, okay. Kemudian telah mencapai nisabnya, okay. Nanti kita bahas nisabnya berapa saja. Kemudian haulnya sudah genap 1 tahun. Kemudian saum, okay. Ini apa? Digembala pada padang atau tempat-tempat yang mubah, bukan intinya ternak menikah tidak membeli pakan. Jadi ketika membeli pakan, nah itu menjadi tidak masuk kepada memenuhi syarat ya untuk dikeluarkan zakatnya. Kemudian wa amal asman, nikah terkait alat tukar. Fasyai'ani az-zahab wal fiddah. Ya, terus alat tukar menika wonten 2 ingkang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu berupa emas dan perak. Gitu. Ini berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah dalam surat At-Taubah, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Gitu. Dan orang-orang yang menyimpan, menimbun emas dan perak, wala yunfikuna, dan tidak menginfakkannya, maksudipun di sini keluarkan zakatipun fisabilillah di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, maka kabarkanlah bagi mereka azab yang pedih, diancam dengan azab yang pedih. Okay. Siapa saja yang menimbun emas dan perak, termasuk di sini adalah harta, harta arupi uang dan yang semisalnya, dihiaskan kepada emas dan perak sebagai alat tukar. Ini kau dalil atau ayat yang menjelaskan wajibnya mengeluarkan zakat pada emas dan perak dan sejenisnya sebagai nilai alat tukar seperti uang, rupiah, dolar dan yang semisalnya. Begitupun dalam hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin," tidaklah pemilik emas dan perak, la yu'addi haqqaha, tidak mengeluarkan hakipun, tidak menunaikan hak harta menika utawi zakat menika, illa idza kana yaumul qiyamati sufihat lahu safaihu minan nar wa uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Kecuali apa? Nanti pada hari kiamat akan dilemparkan di neraka jahanam. Nah, ini kok ancaman ya, ancaman kagem tiang-tiang ingkang boten ngedalaken zakat emas dan perakipun. Kemudian wasyara itu wujubiz zakati fiha khamsatu asya. Kemudian syarat-syarat wajibipun mengeluarkan zakat pada emas dan perak ada 5 perkara. Yang pertama Islam, yang memiliki seorang muslim. Wal hurriyah, sami kalau mau seorang merdeka bukan budak. Wal milku tam, kepemilikan yang sempurna dimiliki oleh orang tersebut. Wan nisab, kemudian mencapai nisab. Nah, mungkin wonten nisabi buat emas niku pinten, kemudian perak niku pinten. Salah mari kita bahas. Wal haul, kemudian
mencapai haul 1 tahun. Nggih, menawi emas sampun niki ada khilaf bainal ulama nggih termasuk dalam masalah nisab emas. Ada yang mengatakan 77 sekian gram, ada yang mengatakan, dan ini kan ma'ruf 85 gram emas, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Oke. Tapi yang ma'ruf, pendapat yang ma'ruf ini kan apa? 85 gram emas. Nah, jadi nanti kalau kita memiliki emas sebanyak 85 gram atau uang senilai 85 gram dan sudah mencapai haul 1 tahun, itu sampun wajib mengeluarkan zakatnya. Hitunganipun bulan Qamari, ya, bulan Hijriah, Senin Syamsiah, ya. Karena ada selisih hari antara Qamariyah dan Syamsiah. Ini syarat wajibnya zakat pada emas dan perak. Kemudian wa mazuru, kemudian niki zakat pertanian, ya, zuru. Zakat pertanian melalui dalam terjemahan niki napa? Bahan makanan pokok nggih suatu negara. Tapi lebih kepada zakat pertanian. Fatajibuz zakatu fiha bi thalathati syara'id. Maka ada 3 syarat untuk menjadi wajib mengeluarkan zakat pertanian. Yang pertama, ayyakuna mimma yazra'uhul adami. Harus ditanam oleh manusia, bukan tumbuh sendiri. Misalnya di sawah tumbuh padi sendiri, tidak ditanami oleh manusia. Ini pun tidak wajib. Oke, tidak wajib. Misalnya sampun panen boten digarap, dan ini boten diobati, kukul meleh, terus kata meleh misalnya pun dipanen meleh saged. Nah niku tidak wajib mengeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab. Wa an yakuna qutan mudakharan. Kemudian hasil pertanian niku menjadi bahan makanan yang bisa disimpan lama. Oke, seperti padi termasuk yang bisa disimpan lama, jagung sama, oke, termasuk yang bisa disimpan lama. Maka itu menjadi komoditi yang wajib dikeluarkan zakatnya. Wa an yakuna nisaban, mencapai nisab, nggih. Wa huwa khamsatu ausuk. Nisab dalam pertanian menika 5 wasak. 5 wasak. Lakisra alaihi, tidak ada kulitnya. Terus mungkin hitungipun menawi gabah, takaranipun menawi sampun dipun seleb, sampun menjadi beras. Karena keterangannya tanpa kulit. Meskipun nanti bisa dikonversikan ke gabah. 5 wasak. 5 wasak meniku menawi 1 wasak meniku 60 sok. Menawi 1 sok niku 4 mut. Nah ini tinggal dihitung 4 mutnya pinten, setengah mutnya pinten, 1 soknya pinten. Ini 1 sok pun ada yang khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan 2,5 kilo atau liter, 2,5 kilo nggih. Kemudian ada 2,7, wonten 3,1. Nah, mungkin menawi wonten takaran ingkang bisa diagem standar misalnya pun, nah saged kita hitung. Jadi pun kita melihat 1 mutipun utawi 1 sokipun 2,5 atau 2,7, tinggal dipun etang, ya dipun etang. Menawi 2,7 kirang langkung niku menawi arupi beras 815 kilogram beras niku sampun mencapai nisab zakat pertanian. Itu dalam bentuk beras nggih. Menawi dia konversikan ke gabah, penyusutan dari gabah ke beras niku kirang langkung paling banyak 40%, sehingga membutuhkan kurang lebih 12 kintal untuk mencapai nisab pertanian. 12 kintal menawi jenengan gadah sabit kemudian panen, menawi menghasilkan gabah kering kirang langkung 12 kintal, 1 ton 2 kintal. Nah ini sudah masuk nisab zakat, wajib mengeluarkan zakat pada saat panen. Niki tidak butuh haul, menawi dalam zakat pertanian boten butuh haul, tidak disyaratkan haul 1 tahun boten, tapi pada satu masa panen. Oke, ketika sampun mencapai nisabipun yang menika menawi gabah kirang langkung 12 kintal,
12 kintal sekian, masih lebih sebenarnya 12 kintal sekian, niku sudah gabah kering, sudah masuk nisab gabah. Menawi jagung kula dari ngetang, boleh mangke mriki wonten, mungkin wonten di halaman 47 wonten daftaripun 47, mangke bisa disimak. Jagung kuning wonten niki, jagung kirang langkung 720 kg. Ya. Menika kemudian madimar, kemudian buah-buahan. Buah-buahan fatajibu zakatu fi syai'ain. Bagi buah-buahan ada dua jenis buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakat. Ya menika samratul nakhl wa samratul karam. Kurma dan kismis. Kismis niku napa? Anggur kering anggur yang dikeringkan atau kismis niku wajib dikeluarkan zakatnya. Wa syaraitu wujub zakat fiha arba'atu asya'. Ini wonten 4 syarat menjadi wajib, yang menjadikan wajib dikeluarkan zakat. Pertama, Islam, ingkang gadah sawah menika seorang muslim, yang gadah kebun seorang muslim, wal hurriyah, seorang merdeka bukan budak, wal milku tam, kepemilikan yang sempurna, miliknya sendiri bukan milik orang lain, wal nisab, kemudian mencapai nisab. Dados hanya ada 4 kemauan: Islam, hurriyah, kepemilikan sempurna, dan nisab. Tidak ada haulnya, sebab zakat pertanian niko dikeluarkan setiap kali panen. Kemudian wa'urud tijarah, barang perdagangan. Zakat perdagangan, fatajibu zakatu fiha bi syara'id madhkurah fil athman. Syaratnya sama seperti pada emas dan perak mengenai perdagangan. Sama emas dan perak. Seorang muslim bukan budak, kemudian kepemilikan sempurna, mencapai nisab dan haul. Sekalipun kita dagang apapun itu, barang dagangan, dagang mobil, dagang rumah, dagang tanah, dagang baju, semua bentuk barang yang diperdagangkan ketika dihitung mencapai nisab, seluruh barang perdagangan yang didagangkan itu mencapai nisab dan sudah mencapai haul, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Sekalipun asetipun ada senilai 85 gram emas. Sekalipun emas saat ini pinten Pak? 1 juta lebih ya tahu pinten nggih. Misalipun 1 juta, anggap aja 1 juta. Berarti 85 juta. Padahal niki lebih, tentunya lebih nggih. 85 juta. Menawi kita nggadahi perdagangan, punya aset sebanyak itu. Niki aset niki yang dihitung barang yang dijual belikan. Menawi kiosipun, mobilipun yang dipakai transportasi niku tidak termasuk. Yang dihitung yang barang-barang yang dijual belikan kemawon. Nah, itu ketika sampun mencapai nisab, kemudian 1 tahun, wonten 1 haul, sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian berapa dikeluarkan zakatnya? Nah, nanti kita bahas setiap dari hewan ternak kalau menawi gadah 5 ekor unta itu mengeluarkan berapa dan seterusnya, sampai barang perdagangan. Ini kita sering rumiyin pembahasan zakat, nanti pertanyaan. Kalau pertanyaan saking